Al-mu'allifu hadha kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sammaituhu nasoihal ibadi. Wa sammaitu lan ngarani sapa ingsun hu ing ikilah kitab ngarani ingsun nasoihal ibadi ing aran kitab jenenge kitab nasoihul ibadi. Kitab ini oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Mbah Nawawi Banten itu gurune Mbah Hasyim Asy'ari, gurune Mbah Kiai Khalil Bengkalan. Itu mereka berguru kepada Mbah Nawawi Banten. Disebut kitab ini Nasoihal Ibadi, diarani kitab Nasoihul Ibad. Nasoih itu jamak daripada nasihat, nasihun. Nasihat al-ibad, beberapa hamba atau hamba-hamba, nasihat untuk seorang hamba. Di dalam kitab ini mulai istilah kita santun dan bijak bersama kitab Nasoihul Ibad. Di dalam kitab ini urenek nyerang orang lain sing urung lakoni ibadah tidak ada. Nyindir-nyindir wong sing ora patek seneng ning masjid ya tidak ada. Ngenai wong ya tidak ada. Terus pokoknya santun, dengan kitab ini santun, isinya nasihat-nasihat. Terus kitab yang dinamakan oleh Mbah Imam Nawawi Banten dengan nama kitab Nasoihul Ibad ini aslinya kitab kecil karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jeneng kitab Al-Alfa fi bayani Nasoihul Ibad fi bayani al-fadhil ing dalam jelasake piro-piro lafaz munabbihatin yang mengingatkan. Lafaz-lafaz itu nanti akan mengingatkan alal istiqdadi supaya atau ingatase bersiap-siap, alal istiqdadi supaya seseorang itu mau bersiap-siap, mau persiapan liyaumil ma'adi, akan datangnya hari di mana dia harus kembali kepada Tuhan. Dan dalam ngaji kitab ini nanti akan lebih banyak diingatkan dengan adanya kematian, bahwa wong urip niku bakal mati, bahwa orang sehat itu juga ditunggu sakit, orang hidup itu ditunggu dengan yang namanya kematian. Nanti akan banyak diingatkan oleh isi kitab ini. Kata Imam, cara diterjemah kitab Nasoihul Ibad ini fi bayani al-fadhil munabbihatin alal istidadi liyaumil ma'adi. Isi kitab Nasoihul Ibad ini menjelaskan lafaz-lafaz yang akan mengingatkan seseorang sehingga dia mau bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan setiap saat akan datang yang namanya kematian. Kapan baik? Kematian itu kan tidak pernah janjian. Nah, kalau janjian mungkin kita bisa persiapan kan? Enggak, begitu datang malaikat Israel, seiring dengan datangnya malaikat Israel itu ke kita, awal dewi kudu mangkat ora iso disesuk-sesuk. Dari Israel umusane sapa wae sing ditekani malaikat Israel, ora enom, ora tuwek, ora sehat ataukah dia dalam keadaan sakit, enggak peduli dia sakit ataukah sehat, dan teko titiman jinisuan kehadirotillah yang namanya kematian yang kullu nafsin dha'iqatul maut itu kita harus berangkat, tidak bisa ditawar. La yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di sini materi kitab ini. Mbak Imam Nawawi Banten. Ketika cara bedane dia kan ada Imam Nawawi sing murid Imam Syafi'i niku tulisannya nganggo alif lam. Jadi misalnya dengan nemokne kali nama An-Nawawi kok nganggo alif lam. An-Nawawi, maksudnya kan An-Nawawi. Itu pasti Imam Nawawi sing murid Imam Syafi'i, sing duwe kitab Raudhatul Thalibin, sing kandel-kandel kitab Majmu', murid Imam Nawawi. Karangan yang
Imam An-Nawawi An-Naisaburi sing duwe Arba'in Nawawiyah iku tulisnya nganggo alif lam. An-Nawawi. Nek Nawawi sing ora nganggo alif lam, langsung nun terus wawu terus alif terus wawu terus ya Nawawi. Itu pasti Imam Nawawi Al-Bantani, Mbah Nawawi Banten, orang Pandeglang Tanara Banten sana yang ngaji di Masjidil Haram, ngaji kalau Syekh Ahmad Khatib Sambas Kalimantan, sing duwe Qadiriyah Naksabandiyah. Ngarang kitab Mbah Ahmad Khatib Sambas Kalimantan ngarang kitab jenenge Fathul Arifin. Kitab Fathul Arifin itu memadukan antara thariqah Qadiriyah sing dikire Banten la ilaha illallah Banten nek Qadiriyah, nek Naksabandiyah dikir la ilaha illallah lirih, dipadukan oleh Kiai Ahmad Khatib Sambas guru Imam Nawawi Banten di dalam kitab beliau sing dijenengke kitab Fathul Arifin, kitab induk thariqah Qadiriyah wan Naksabandiyah. Dia kan ada thariqah Qadiriyah seperti yang kita berbayat kepada Habibullah itu. Ada kitab ada thariqah Qadiriyah sebagaimana yang kita kemarin bayat kepada Habib Umar. Thariqah Naksabandiyah itu Sungai Perpan, SP6 itu thariqah Naksabandiyah. Tidak pakai Qadiriyah. Nah ini yang kitab yang dikarang oleh Kiai Ahmad Khatib Sambas gurune Imam Nawawi Banten ini, Fathul Arifin, itu memajukan dua thariqah sehingga kenal kita sekarang ini ada thariqah yang namanya Qadiriyah wan Naksabandiyah. Dari Qadiriyah Naksabandiyah, thariqah Qadiriyah Naksabandiyah secara pusat besar kan di Suryalaya Abah Hanom Al-Ghafurlah itu memadukan antara la ilaha illallah sing diwaca banter karo lafaz Allah sing diwaca lirih, kata thariqah. Oleh maca Allah thariqah Naksabandiyah ini wiritane saben bar salat 1000 kali Allah di dalam hati bacanya tidak dengan lisan, dengan cara lisannya itu ditekuk ke sebelah kiri Allah katanya. Kok sih kok lidahnya ditekuknya sebelah kiri barang aneh-aneh bid'ah? Enggak. Penjelasan Kiai Ahmad Khatib Sambas dalam kitab Fathul Arifin itu, siapa saja meninggal iku nek cara jenengan tegel dibuka mulutnya pada saat nazak itu dicabut ruhnya, itu hampir semua lidah orang yang habis nazak yang dicabut ruhnya itu dia belok ke sebelah kiri bukan ke sebelah kanan. Penjelasannya Mbak Kiai Ahmad Khatib Sambas di dalam kitab Qadiriyah Naksabandiyah sing jenenge kitab Fathul Arifin gurune Mbak Nawawi Banten. Jadi Nawawi tanpa alif lam bukan An-Nawawi, itu Imam Nawawi Al-Bantani At-Tanari sing kemudian pernah menjadi mufti, pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut asmani Gusti Allah ngawiti ngaji sapa ingsun sifate Allah Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalem donya kang wong mukmin lan wong kafir. Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalem akhirat kang wong mukmin bloko. Itu terjemah bebas dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang di dunia untuk semua makhluk, baik itu manusia, jin ataupun hewan, baik dia yang muslim maupun yang kafir, semuanya dikasih jatah oleh Allah, dikasih hak untuk hidup di dunia ini. Dan yang maha pengasih lagi maha penyayang di akhirat, yang mana kasih sayang Allah di akhirat itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang Islam. Terjemah bebasnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu lan den sunahake inda ibtidai kulli umurin, ing dalem nalikane ngawiti saben-saben perkara. Disunahkan
inda ibtidai kulli umurin. Ini boleh pada enak, datang kita. Waktu ini kurang jelas suara. Kecilkan gitu. Kalau harus story menurut lafaz bismillahirrahmanirrahim ini kalau jelaskan sekali. Wa tusannu inda ibtidai kulli umurin, disunnahkan membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim inda ibtidai kulli umurin ghairi muhaqqaratin. Disunnahkan di setiap pada saat kita memulai segala perkara ghairi muhaqqaratin, yang perkara itu dia tidak memiliki sifat rendah, tidak memiliki sifat hina, maka memulai segala perkara apa saja itu disunahkan mengawalinya dengan menyebut asma Allah Subhanahu sunnah. Hukumnya sunnah. Memulai apa saja. Ini lafaz kita hadisnya bunyinya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yuttada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtaru. Itu bunyi hadisnya ngoten niku. Kalau yang ini kan bunine kitab pengendikane Mbah Imam Nawawi Banten. Wa tusannu inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhaqqaratin, disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim, disunahkan untuk membaca basmalah, menyebut asma Allah ketika kita hendak memulai apa saja, perkara apa saja, pekerjaan apa saja, yang pekerjaan atau perbuatan itu yang penting tidak kategori pekerjaan yang hina, bukan kategori pekerjaan yang rendah, bukan kategori pekerjaan yang dosa, maka sangat dianjurkan, disunahkan, dan kalau meninggalkannya makruh, awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini unine pengendikannya Mbah Imam Nawawi Banten. Nek pengendikannya Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yuttada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtaru. Setiap perkara yang memiliki sifat baik, perkara apa saja, perkara, pekerjaan, perbuatan, ucapan yang dia memiliki kebaikan, yang pekerjaan itu tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtaru. Abtaru itu terputus dari barokah, orang berkah pekerjaan. Jenengan dahar kok ora bismillahirrahmanirrahim, baik itu dilafazkan ataupun dalam hati maksudnya, maka berarti nek mangane oke kan mesti marek. Kalau makannya banyak kan mesti marek. Tapi makanan itu mengenyangkan tapi boten berkahi. Betul, maksudnya kan? Lho kok bedane marek karo berkah, mangan ra yang boleh marek, betul kan? Pertanyaan selanjutnya. Panjenengan ketika makan banyak tanpa, ini maksud hadis kullu amrin dzibalin la yuttada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar, itu tadi maksudnya begini. Setiap perbuatan baik, kullu amrin, setiap perkara, dzibalin yang baik, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali dengan menyebut asma Allah, terputus dari barokah, itu maksudnya. Contoh, jenengan dahar oke, kita makannya banyak, bahasa kita, bahasa spontanitas kita, mangan ra yo boleh marek, sing penting mangan wis parek ra yo wis. Meskipun orang maca basmalah kan marek juga, mangannya oke. Terus apa hubungannya dengan barokah? Begini hubungannya dengan barokah. Jenengan dahar makan meskipun perut kenyang,
Tapi kalau makanan yang masuk ke dalam mulut kemudian bablas ning perut jadi darah itu, jadi darah, jadi daging memberi kekuatan itu, secara adat memberi kekuatan, tidak akan membawa kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Delalah nek dahare ora maca basmalah terputus dari barokah itu. Niki kebeke weteng abot untuk rukuk, untuk sujud, untuk berangan-angan baik, bercita-cita baik. Apa? Berangan-angan saja berat, apalagi dipakai untuk melakukan kebaikan. Bisa dirasakan masing-masing. Aku nyopo ya. Kemudian yang masjid komik angen-angen ora tau dadi. Maka kira-kira di antara kula mboten memvonis, tapi barangkali di antara yang mungkin harus kita perhatikan itu perkara-perkara yang menurut kita sepele-sepele kados ngoten niku dalam pandangan kita, yang sejatinya itu bukan urusan sepele. Kanjeng Nabi dikatakan kayak gini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nabi mengatakan begini, kalau suatu pagi matahari terbit, kalau terbit matahari di pagi hari, kemudian bareng dengan jalannya matahari dari ufuk timur sampai tenggelamnya nanti sore, matahari sempurna terbit dari ufuk timur sampai mincel di sebelah barat. Pada saat bareng kalau melakukan srengenge itu di hari itu, kok aku tidak bertambah rasa takutku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti terbitnya sampai tenggelamnya matahari pada hari itu hidupku tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sih ngomong itu, itu tanda ketika terbit matahari di suatu pagi, berjalan kan jujur sekali orang tahu mandek sedetik pun kan nggak pernah perjalanan matahari. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil. Kalau terbit matahari di pagi hari sampai tenggelamnya itu, tidak pada hari itu kok tidak bertambah rasa takutku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tegese kok ora tambah taatku nyang Gusti Allah, maka berarti terbitnya matahari pada pagi hari itu saya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.